Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai akuntabel. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam prinsip akuntabilitas, terdapat 5 aspek penting. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok maupun institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Accountability is a result-oriented. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok maupun institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Accountability requires reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Accountability is meaningless without consequences. Accountability menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Accountability improves performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Amanah seorang ASN menurut Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut dapat berupa melaksanakan tugas dengan jujur, menggunakan kekayaan dan barang negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dan berintegritas tinggi. Mengapa akuntabilitas menjadi nilai yang penting dalam administrasi negara? Menurut Bovens, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga meningkatkan efisien dan efektivitas. Terdapat 2 jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah kepada publik, misalnya pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok mengacu pada kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah tercapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya.
Sedangkan akuntabilitas stakeholders yaitu pengguna layanan, masyarakat umum, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholders adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.